Aku Mutiara, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sampai sekarang aku masih belum nemu kalimat yang bagus buat opening video aku, jadi mungkin kita bakal ketemu di perjalanan video-video selanjutnya. Well, ini ada video kedua aku, dan aku pengen ngomongin soal sistem kerja di Indonesia. Ini cuma berdasarkan pengalaman aku sih, jadi ini bukan mewakili ya. Jadi ini gambaran mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali kerja atau pengen tahu sistem kerja di Indonesia tuh kayak apa. Yang jelas yang mau aku pastiin di sini, ini sama sekali tidak untuk orang-orang yang mungkin jabatannya udah tinggi dengan penghasilan yang luar biasa, karena pasti cara kerjanya, waktunya beda gitu sama yang aku sampaikan. Karena kan mungkin aku bakal cerita, aku bakal berbagi sesuai dengan pengalaman aku, dimana mungkin pengalaman aku belum sampai di level setinggi itu gitu. Dan sebenarnya di video pertama aku tahu betul bahwa suara video aku tuh masih sangat kurang gitu. Dan aku kemarin udah sempet beli audio gitu eksternal di Shopee. Cuman aku nggak tahu sih, memang si microphone ininya nih bermasalah atau aku yang memang nggak bisa masangnya, karena udah berkali-kali dicoba tapi dia malah nggak ngerekam suara. Jadi akhirnya aku mutusin untuk merekam video ini pakai audio yang memang ada di handphone aku, dan aku bakal berusaha untuk ngomong lebih keras lagi supaya volume yang ditangkap tuh agak gedean gitu suaranya. Oke, berdasarkan pengalaman aku yang pertama, hal yang sering ditanyain sama teman-teman kampus aku soal jam kerja, hari libur. Kita kan tahu bahwa satu minggu itu ada 7 hari. Jadi yang aku tahu nih, dan seharusnya sih memang seperti itu, bahwa hari kerja berlangsung sekitar 5 sampai 6 hari dalam satu minggu. Terus jam kerjanya sendiri kisaran berdurasi 7 jam sampai 8. Harusnya sih nggak sampai melebihi 10 jam setahu aku, dan seharusnya sih nggak seperti itu, karena biasanya rata-rata di Indonesia durasi jam kerja di sebuah perusahaan itu seharinya hanya 8 jam, kecuali kalau dia punya lemburan atau yang lain-lain gitu. Nah, untuk hari libur sendiri, biasanya setiap perusahaan, setiap job desk, setiap jabatan, tergantung jenis pekerjaannya, punya ketentuan kebijakan masing-masing soal hari libur. Kayak aku nih, aku tuh walaupun tanggal merah nggak ikut libur, karena biasanya kalau kerja di semacam kayak pusat pembelanjaan atau jasa kayak travel atau yang kerja di transportasi kayak gitu, mereka kalau weekend malah nggak libur, mereka malah masuk. Jadi biasanya mereka punya libur di weekday gitu. Terus yang kedua, hari liburnya cuma satu hari, yaitu cuma di hari Minggu aja. Terus yang ketiga, hari liburnya Sabtu dan Minggu, jadi liburnya 2 hari. Atau yang keempat nih, yang terakhir, hari Sabtunya tetap masuk, tapi dia nggak full 8 jam atau 7 jam misalnya. Jadi jam kerjanya hanya setengah hari, sampai jam 12 atau sampai jam 1 siang. Terus habis itu setengah hari dari hari Sabtu sampai hari Minggu dia punya jatah libur. Jadi liburnya sekitar 1 hari plus setengah hari dari hari Sabtu itu. Sekali lagi aku tekanin di sini, ini berdasarkan pengalaman aku aja, jadi tidak mewakili, karena pasti setiap jenis pekerjaan kan punya kebijakan yang berbeda gitu. Nah, aku sendiri mau berbagi nih sama kalian soal jam kerja dan aturan kerja aku. Karena aku kerja sebagai sales promotion girl, seharinya aku bekerja selama 8 jam, 6 hari selama 1 minggu, dan libur di hari weekday. Sebenarnya karena beberapa waktu lalu kan sempat ada WFH karena COVID, itu memang jam kerjanya benar-benar berkurang, karena aku seminggu cuma kerja 4 hari gitu, jadi 3 harinya tuh libur. Cuman sekarang jam kerja aku udah mulai kembali normal, jadi seminggu
kerjanya memang 6 hari. Ini juga jadi alasan mengapa aku nggak pernah bilang kalau pekerjaan aku ini sebenarnya bukan part-time atau freelance gitu. Karena kalau ngomongin part-time, seharusnya kalau misalkan memang seharinya kerjanya 8 jam, itu harusnya masuknya nggak seminggu 6 kali, harusnya 3 aja atau 4 kali aja gitu. Atau kalau misalkan memang kerjanya 6 hari dalam seminggu, seharusnya jam kerjanya nggak berdurasi 8 jam, harusnya mungkin cuma 6 atau 5 jam. Nah, itu yang kenapa aku bisa bilang bahwa sebenarnya pekerjaan ini bukan part-time, karena memang bisa dikatakan memang full time gitu. Nah, karena alasan inilah aku bisa kuliah sambil kerja, karena pekerjaan aku ini liburnya di weekday gitu, salah satu hari di antara hari Senin sampai Jumat. Untuk sekarang aku selalu ambil libur seringnya hari Rabu, karena di hari Rabu jam kuliahku cukup full dari pagi sampai sore. Jadi memudahkan aku untuk tetap ngambil kuliah reguler, karena jadwal kerja aku yang seperti ini gitu. Terus yang kedua, yang paling sering ditanya sama teman-teman kampus aku biasanya soal gaji bulanan. Nah, buat yang belum tahu, tapi seharusnya sudah tahu ya, bahwa sebenarnya perusahaan itu kan penggajiannya kepada karyawan diatur oleh pemerintah. Jadi biasanya setiap daerah punya standar gaji pokoknya masing-masing, kayak misalkan namanya UMR atau UMK. Kalian bisa search itu juga di Google buat tahu nominal gaji UMR standar daerah kalian tuh berapa, karena biasanya setiap daerah itu standar gajinya beda-beda. Nah, walaupun kayak gitu, biasanya gaji yang kita terima tiap bulan gak cuma gaji pokok, tapi ada tunjangan-tunjangan lain. Tunjangan-tunjangan seperti apa sih? Untuk aku, karena ini cuma sebatas pengalaman aku aja, biasanya selain gaji pokok atau standar UMR tadi, ada tambahan kayak misalkan uang transport, uang makan, uang lemburan, uang bonus. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing gitu kan. Ada BPJS misalnya, ada tunjangan kesehatan dan sebagainya. Itu biasanya bisa kalian cari tahu ketika kalian melakukan interview atau ketika kalian udah taken kontrak di sebuah perusahaan. Dan aku ingetin sekali lagi bahwa ini cuma sebatas pengalaman aku, jadi aku cuma ngasih beberapa bayangan, mungkin bisa ngebantu kalian soal dunia pekerjaan. Dan yang ketiga yang mau aku omongin soal kontrak kerja. Balik lagi, kalau ngomongin soal kontrak kerja, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau misalkan pertama kali kerja kan pasti ada training tuh. Training itu biasanya bisa seminggu, bahkan bisa sebulan. Biasanya bukan biasanya sih, tapi pengalaman aku, taken kontak pertama aku adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai dievaluasi dan memang oke, biasanya taken kontrak lagi tuh, bisa setahun atau 2 tahun tergantung kebijakan kantor, sampai mungkin pada akhirnya bisa menjadi karyawan tetap. Kayak gitu sih. Sebenarnya dari tadi handphonenya mati-mati terus karena memori aku udah mulai full, jadi kayaknya aku bakal share sampai sini aja, karena tebakan aku handphone aku bakal bermasalah lagi karena capek dari tadi harus ngapusin aplikasi. Gue jadi curhat. So, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan dirasa video ini berguna, jangan lupa untuk share dan komen dan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga buat like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.